Welcome to Novel Update. Heh, apanya yang terancam? Jangan bicara sembarangan, bentak Roselyn dengan mata membelalak dan ekspresi kesal. Sanggahan Luther ini membuat Roselyn merasa sebal. Kalau dugaanku nggak salah, hari ini sepertinya Malcolm akan dipecat, kata Luther dengan tenang. Omong kosong. Mendengar ucapannya, Roselyn makin jengkel dan berkata, Kak Malcolm adalah orang yang hebat, mana mungkin dia dipecat. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Intinya Malcolm tidak bisa membantu dalam hal ini, timpal Luther sambil mengangkat bahunya. Kalau Kak Malcolm gak bisa bantu, memangnya kamu bisa? Jangan bercanda, maki Roselyn dengan ketus. Dari mana nyali Luther membual seperti ini di hadapannya? Maaf saja, aku memang bisa melakukan hal yang gak bisa dilakukan Malcolm, ujar Luther sambil tersenyum tipis. Hei, kamu ini mengelunjak ya. Mendengar ucapannya, emosi Roselyn langsung membeludak. Luther, tadinya aku mau menghormatimu sedikit, tapi karena kamu sombong ini, jangan salahkan aku, mempermalukanmu. Usai bicara, Roselyn langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Malcolm. Setelah itu, dia menceritakan semua kejadiannya dengan berlebihan kepada Malcolm. Apa? Aku dipecat? Jangan bercanda. Aku sangat berkuasa di grup Sutanto ini. Siapa yang berani memecatku? Bentah Malcolm. Kak Malcolm, Luther sangat merendahkanmu. Kalau begitu, tunjukkan seberapa besarnya koneksimu padanya hari ini, hasut Roselyn. Nggak masalah, cuma sebuah bisnis saja kan. Aku akan menelpon manajer departemen pemasaran. Kalian datang untuk tanda tangan kontrak saja, kata Malcolm dengan penuh percaya diri. Kalau begitu, mohon bantuan Kak Malcolm. Wajah Roselyn berbinar-binar. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, dia mengangkat dagunya dan berkata kepada Luther, Luther, bukannya tadi kamu sangat sombong, berani nggak pergi ke grup Sutanto bersamaku? Kenapa nggak berani? Balas Luther dengan tak acuh. Oke, akan kutunjukkan seberapa jauhnya perbedaanmu dan Kak Malcolm, kata Roselyn sambil tersenyum sinis. Grup Sutanto memiliki aset senilai triliunan dan merupakan perusahaan terbesar di provinsi ini. Bahkan faksi Draco yang terkenal pun tidak ada apa-apanya di hadapan Grup Sutanto. Selain itu, Malcolm bukan hanya seorang manajer. Di belakangnya masih ada seorang pendukung yang mengoyominya. Di perusahaan ini, Malcolm adalah orang yang sangat berpengaruh. Tidak diragukan lagi, mencari masalah dengan Malcolm sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. 30 menit kemudian, di depan pintu departemen pemasaran, ding, seiring dengan terbukanya pintu lift, Ariana beserta kedua orang lainnya keluar dari lift tersebut. Kak, di sini tempatnya. Kak Malcolm sudah mengatur semuanya. Dijamin gak akan ada masalah, kata Roselyn dengan penuh percaya diri. Dia berjalan ke resepsionis depan dan mengetuk mejanya sambil berkata, Hei, panggil manajer kalian. Bilang tamunya sudah datang. Maaf, apa kalian sudah buat janji terlebih dulu? Tanya sekretaris di resepsionis dengan sopan. Hanya orang nggak penting yang harus buat janji dulu. Kami nggak usah, ucap Roselyn dengan yakin. Maaf, manajer sudah berpesan. Dia tidak mau menemui siapapun tanpa buat janji terlebih dulu. Sekretaris itu menggelengkan kepalanya. Hei, kamu ini nggak peka ya? Tahu nggak aku ini siapa? Kamu tahu nggak suamiku siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Roselyn memelototi dengan marah. Ada apa berisik sekali? Pada saat ini, seorang pria parubaya yang gemuk berjalan keluar dari ruangannya. Pria itu mengenakan jas, wajahnya tampak sangat dingin dan berwibawa. Pak Okto, orang-orang ini mau menemui Anda tanpa buat janji terlebih dulu, balas sekretaris dengan buru-buru. Bukannya sudah kubilang, aku ingin mau ketemu siapapun tanpa janji terlebih dulu. Usir semuanya, ucap pria parubaya itu sambil melambaikan tangannya. Jika dia meladeni semua orang yang ingin bertamu dengannya, dia akan mati kelelahan. Silakan keluar dari sini, kalau tidak saya akan panggil satpam, kata sekretaris itu mendesak Roselyn dan kedua orang lainnya. Tunggu, melihat pria parubaya itu hendak pergi,
Rosalind buru-buru menghampirinya. Pak Okto, mungkin kamu nggak mengenalku, tapi kamu pasti kenal dengan Malcolm. Malcolm, pria paruh baya itu mengangkat alisnya sambil bertanya, apa hubungan kalian dengannya? Malcolm adalah pacarku. Rosalind tersenyum dengan bangga. Pak Okto, aku yakin dia sudah memberitahumu sebelumnya. Sekarang kita seharusnya sudah bisa masuk ke kantormu kan? Nggak bisa, pria parubaya itu memasang ekspresi dingin dan berkata, sesuai ucapanku sebelumnya, harus buat janji dulu untuk bertemu denganku. Rosalind tertegun sejenak, lalu berkata dengan panik, Pak Okto, apa kamu tidak mendengar jelas ucapanku tadi? Aku ini pacar Malcolm. Kedatanganku kali ini adalah untuk membahas bisnis denganmu. Memangnya kenapa? Okto mencibir lalu melanjutkan, jangankan kamu, Malcolm yang datang sendiri pun tetap harus buat janji terlebih dulu. Kamu, Rosalind kesal bukan main. Dia tidak menyangka bahwa Okto akan menolak menemaninya dan bahkan tidak menghormati Malcolm. Rosalind, sepertinya reputasi Malcolm tidak terlalu bagus, kata Luther sambil tersenyum tipis. Sudut mata Rosalind berkedut dan raut wajahnya tampak sangat muram. Tadinya dia datang dengan percaya diri, tak disangka malah menjadi semalu ini. Rosalind menatap Okto, berusaha membujuknya. Pak Okto, kalian ini rekan sekantor. Apa kamu mau bertentangan dengan Malcolm? Kenapa kalau berselisih dengannya? Cepat keluar. Kalau enggak, jangan salahkan aku, enggak segan-segan sama kalian. Bentak Okto. Kamu benar-benar keterlaluan. Wajah Rosalind merah padam dan napasnya tersengal-sengal saking marahnya. Okto Tanada, hebat sekali kamu ini. Pada saat ini Malcolm tiba-tiba muncul. Melihat orang yang datang ini, wajah Rosalind langsung berseri-seri. Dia menghampiri Malcolm dengan kegirangan, lalu mengadu, Kak Malcolm, kebetulan sekali kamu datang. Orang ini menindasku tadi. Aku sudah melihat semuanya. Serahkan saja sisanya padaku. Malcolm mengangguk, lalu menatap Okto dengan tajam. Okto, baru berapa hari nggak ketemu denganmu. Kamu jadi semakin sombong saja. Bahkan nggak menghormatiku. Kamu kira siapa kamu? Kenapa aku harus menghormatimu? Tanya Okto dengan ekspresi datar. Hehe, mau berpura-pura di hadapanku ya? Malcolm tersenyum sinis lalu berkata, Okto, jangan salahkan aku nggak memberimu kesempatan. Cepat minta maaf pada pacarku, kalau enggak aku akan membuatmu menyesal. Hehe, kamu dengar itu? Cepat minta maaf, kata Rosalind dengan bangga. Meskipun kedudukan mereka sama-sama sebagai manajer, tetap saja pendukung Malcolm lebih berkuasa. Oleh karena itu, mudah sekali baginya untuk mengendalikan Okto. Malcolm, kamu ini sudah gila. Memangnya pantas kamu menyuruhku minta maaf padamu. Kamu masih mengira kamu ini manajer HRD, kata Okto sambil tersenyum mengejek. Malcolm mengerenyit, lalu bertanya, apa maksudmu? Sepertinya kamu masih belum tahu. Pagi ini perusahaan baru mengumumkan telah memecatmu. Sekarang kamu bukan lagi manajer di sini, kata Okto. Apa katamu? Pecat aku? Mana mungkin? Ekspresi Malcolm berubah drastis. Nggak percaya, lihat saja ponselmu. Seharusnya mereka sudah mengirimkan pemberitahuan untukmu, kata Okto sambil tersenyum mengejek. Mendengar ucapannya, Malcolm buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihat sekilas seketika dia langsung terpaku dan memandingkan keringat dingin. Ternyata dia benar-benar sudah dipecat. Kenapa bisa begitu? Mustahil. Malcolm membelakkan mata dengan tak percaya. Meskipun tidak punya prestasi apapun, selama ini Malcolm tidak pernah membuat kesalahan. Ditambah lagi dengan pendukungnya yang selalu melindunginya. Kehidupan Malcolm di perusahaan ini sangat tenang dan berkuasa. Dengan koneksinya saat ini, bahkan jika perusahaan harus melakukan PHK pun, Malcolm tidak mungkin dipecat. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Kak Malcolm, kamu dipecat. Melihat ekspresi Malcolm yang berubah drastis, Rosalind juga ikut tercengang. Bukankah Malcolm mengatakan dia bisa menangani transaksi ini dengan mudah?
Sekarang bukan hanya transaksinya yang gagal, bahkan Malcolm juga sudah dipecat. Kelihatannya ada masalah. Ariana merenung sambil mengernyit. Awalnya dia mengira Malcolm akan bisa membantunya. Kini tampaknya cara ini tidak akan bisa berhasil. Okto, katakan sejujurnya, apakah ini ulahmu? Bentak Malcolm dengan tatapan tajam. Aku nggak ada dendam apapun denganmu. Untuk apa aku mencelakaimu? Lagi pula, aku nggak punya kemampuan seperti itu. Sebaiknya kamu cari tahu sendiri penyebabnya, kata Okto dengan tenang. Sudah lama dia tidak suka melihat orang yang bermalas-malasan seperti Malcolm ini. Kini melihat Malcolm dipecat, dia benar-benar merasa puas. Omong kosong, siapa lagi kalau bukan kamu? Pasti kamu yang melaporkanku, bentak Malcolm dengan kejam. Selama bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, Malcolm memang telah banyak mengkorupsi dana. Mungkin saja ada yang menemukan kesalahannya. Kalau kamu mau berpikir seperti itu, juga aku nggak berdaya, ucap Okto. Malas berdebat. Lagi pula Malcolm bukan karyawan di perusahaan ini lagi. Okto juga tidak perlu takut terhadapnya. Okto, kamu benar-benar kejam, Malcolm berkata dengan wajah tak bersahabat. Tapi kamu salah besar. Kalau kamu merasa sudah menang, terus terang saja, aku punya pendukung di perusahaan ini. Kalaupun dipecat hari ini, besok aku tetap akan bisa kembali lagi. Oh iya, siapa pendukungmu? Tanya Okto. Kamu akan ketakutan mendengar namanya. Presidir perusahaan ini adalah paman kandungku, kata Malcolm dengan bangga. Pantas saja orang sepertimu ini bisa jadi manajer. Ternyata punya koneksi sekuat ini, kata Okto dengan ekspresi yang rumit. Dia memang sudah tahu bahwa Malcolm punya koneksi di perusahaan ini. Hanya saja Okto tidak menyangka bahwa di perusahaan ini ternyata masih punya hubungan kerabat dengan Malcolm. Gawatlah kali ini. Hehe, kamu sudah takut sekarang kan? Malcolm tersenyum sinis lalu melanjutkan. Okto, berani-beraninya kamu mengadukanku. Ini adalah keputusan terbodoh dalam hidupmu. Sekarang segera berlutut dan meminta maaf di hadapanku. Kalau enggak, kamu yang akan dipecat besok. Dengan posisi pamannya, mudah saja bagi Malcolm untuk memecat seseorang, manajer departemen. Malcolm, jangan terlalu sombong. Kamu kira kamu bisa berbuat seenaknya hanya karena punya koneksi? Okto mengerutkan alisnya. Benar, aku memang bisa berbuat seenaknya karena koneksi. Kamu nggak puas, balas saja aku, kata Malcolm sambil tertawa berbahak-bahak. Selama ada pamannya di sini, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Kak Malcolm, tak kusangka ternyata pamanmu Presiden Grup Susanto. Hebat sekali, kata Rosalind memuja Malcolm. Seorang manajer kecil tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan presiden perusahaan. Hehe, kalau nggak punya koneksi, mana mungkin aku bisa sesukses ini, kata Malcolm dengan bangga. Kak Ariana, kamu sudah lihat kan, sehebat inilah koneksi Kak Malcolm. Selama ada dia, transaksi kecil ini nggak ada apa-apanya. Rosalind melihat ke arah Luther dengan bangga dan berkata, Luther, mau bicara apa lagi kamu? Mengaku kalah nggak? Melihat hal ini, Luther hanya bisa tersenyum tipis. Awalnya dia mengira hanya Malcolm sendiri yang akan sial. Kini dia malah menyeret pamannya dalam masalah besar. Paman Malcolm benar-benar sial memiliki keponakan seperti ini. Okto, kenapa masih bengong saja di sini? Cepat berlutut dan meminta maaf. Kalau enggak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Hanya dengan satu telepon, kata Malcolm mendesak. Kamu jangan keterlaluan, ekspresi Okto menjadi murung. Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Apa aku nggak pantas? Malcolm tersenyum mencibir. Okto terdiam seketika. Malcolm memang pantas bersikap angkuh karena punya koneksi sebesar ini. Hehe, ketemu lawan yang hebat bukan? Siapa suruh kamu sesombong itu tadi? Memangnya sekarang nggak ada gunanya, kata Rosalind sambil tertawa. Menyenangkan sekali rasanya bisa membanggakan diri di depan begitu banyak orang. Ding! Pada saat ini muncul sebuah pesan pada layar ponsel Okto. Begitu melihat isi pesan tersebut, dia tampak kaget setelah memastikan beberapa kali. Wajahnya terhias senyuman semeringah. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Malcolm dengan wajah kesal. Malcolm, mimpi indahmu sepertinya akan hancur. Aku baru dapat pesan dari manajemen. Katanya pamanmu juga sudah dipecat. Sekarang kalian berdua senasib, kata Okto dengan tenang. Omong kosong, Malcolm melototinya dan berkata, pamanku itu presdir, siapa yang punya kuasa untuk memecatnya?
Tentu saja Pak Fernando, jawab Okto dengan lantang. Malcolm sama sekali tidak percaya. Pamanku adalah tangan kanan Pak Fernando. Mana mungkin dia dipecat begitu saja tiba-tiba. Jangan bicara omong kosong. Terserah kamu mau percaya apa enggak, jawab Okto. Dia malas berdebat dengan orang seperti ini. Meski tidak tahu apa yang terjadi, jelas sekali Malcolm dan pendukungnya itu telah hancur. Kamu mau macam-macam ya? Aku akan menelepon pamanku dan menyuruhnya menghabisimu. Sambil bicara, Malcolm mengeluarkan ponselnya hendak mengadu kepada pamannya. Malcolm! Pada saat ini tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu. Selanjutnya seorang pria botak yang mengenakan jas masuk ke dalam ruangan dengan emosi menggebu-gebu. Paman, tatapan Malcolm langsung berseri-seri, lalu tersenyum tipis. Okto, tamatlah riwayatmu. Pamanku sudah tiba. Nggak akan ada yang bisa menolongmu hari ini. Usai bicara, Malcolm langsung menghampiri pamannya dengan kegirangan. Paman, kebetulan sekali kamu datang. Pria bernama Okto ini berani mencelakaiku. Kamu harus membelaku kali ini. Membelamu, membela kepalamu, bentak pria botak itu dengan emosi. Dia langsung menampar Malcolm hingga tersungkur di lantai. Tatapannya yang beringas itu seolah-olah memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap Malcolm. Paman, kenapa kamu memukulku? Tanya Malcolm sambil memegang pipinya dengan panik. Rosalind dan beberapa orang lainnya saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Memukulmu? Aku bahkan ingin membunuhmu. Pria botak itu memaki dengan wajah merah padam. Siapa yang telah kamu singgung kali ini? Aku benar-benar hancur dibuat olehmu. Paman, ada apa sebenarnya? Tanya Malcolm dengan kebingungan. Kamu masih berani tanya? Pria botak itu kembali menampar dengan keras dan membentak. Semua ini gara-gara kamu. Aku jadi dipecat Pak Fernando gara-gara kamu. Sekarang aku bukan hanya bangkrut, aku bahkan dikejar-kejar oleh rentenir. Kenapa bisa begitu? Malcolm bengong seketika. Pamannya ini adalah tulang punggung di perusahaan ini. Mana mungkin dia dipecat begitu saja? Apa kamu gak sadar apa yang telah kamu perbuat? Pria botak ini berkata dengan jengkel. Apa kamu menelpon Pak Fernando kemarin? Kamu bahkan berbicara gak sopan padanya, bukan? Kemarin? Malcolm terkejut sejenak, lalu tiba-tiba sadar. Dia ingat sekarang. Kemarin dia memaki seseorang yang menjuluki dirinya sebagai dewa kekayaan dengan ponsel Luther. Jangan-jangan pria itu bukan penipu, melainkan Pak Fernando yang sesungguhnya. Gawat, memikirkan hal ini, Malcolm langsung tertunduk di lantai dengan wajah pucat pesi. Kenapa bisa begitu? Malcolm terduduk di lantai dengan putus asa. Bahkan mimpi pun dia tidak akan menyangka bahwa orang yang dimakinya kemarin itu benar-benar Pak Fernando. Kini dia bukan hanya dipecat, Malcolm bahkan menyeret pamannya dalam masalah. Kedua orang ini kini berada di titik terendah. Bajingan, kenapa masih bengong di sini? Ikut aku pergi meminta maaf pada Pak Fernando. Pria botak itu langsung menarik rambut Malcolm. Lalu dia menyeret Malcolm dengan kasar keluar dari ruangan itu. Malcolm yang diseret itu pun tidak berani melawan sama sekali. Melihat adegan ini, Rosalind terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Malcolm yang tadinya masih begitu sombong, kini berakhir begitu mengenaskan. Orang sombong pasti akan kena karmanya sendiri. Rasakan. Okto mendengus sekilas, lalu berbalik dan masuk ke ruangannya. Sepertinya Kak Malcolmmu itu sudah cukup banyak masalah, celetuk Luther. Semua ini gara-gara mulut busukmu itu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Kak Malcolm akan dipecat. Rosalind berteriak marah. Salahku lagi? Kamu benar-benar gak masuk akal. Luther menggelengkan kepalanya. Malcolm bisa berakhir seperti ini karena perbuatannya sendiri. Dia menganggap dirinya berkuasa karena ada pendukung dan berbuat semena-mena. Bahkan meremehkan semua orang. Cepat atau lambat, orang seperti ini akan celaka. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Sekarang ini adalah masa kritis. Pikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini, kata Ariana mengalihkan pembicaraan. Kak Ariana, sekarang Kak Malcolm sudah dipecat dan Pak Okto nggak peduli dengannya. Sepertinya kita harus kembali untuk menyusun rencana lainnya dulu, usul Rosalind sambil menghela napas. Hari ini benar-benar sial baginya. Kita sudah sampai di sini, untuk apa pulang lagi? Luther berkata dengan tenang. Transaksi kecil seperti ini serahkan saja padaku. Kamu? Rosalind menatap penampilan Luther dari atas ke bawah,
lalu berkata dengan tak acuh, "Memangnya kamu kira kamu siapa? Mana mungkin kamu bisa menangani masalah yang bahkan tak bisa ditangani oleh Kak Malcolm. Jangan bercanda. Kalau Malcolm gak sanggup, belum tentu aku juga gak bisa." Luther tersenyum kecil dan berkata, "Aku lumayan dekat dengan Fernando. Masalah ini seharusnya gak terlalu sulit." Kamu kenal dengan Pak Fernando? Mimpi. Rosalind tidak percaya sama sekali. Memangnya orang seperti apa Pak Fernando itu? Dia adalah orang kaya terbesar di provinsi dan pedagang tersukses dalam dunia bisnis. Keberadaan orang seperti ini sangat tinggi dan sulit dijangkau. Nggak percaya? Kalau begitu aku akan menelponnya. Luther tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya mengeluarkan ponsel dan menelpon Fernando. "Halo Bos Fernando, aku butuh bantuanmu. Aku punya seorang teman yang ingin bekerja sama dengan grup Sutanto. Mohon kamu pertimbangkan." "Tuan Luther, kamu terlalu segan. Jangankan bisnis, bahkan memberimu perusahaan sekalipun aku rela. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengutus orang untuk menjemputmu," balas Fernando dengan lugas. "Gak usah repot-repot, aku sudah di depan departemen pemasaran di kantormu. Suruh Pak Okto untuk mengenaninya sekarang juga," kata Luther. "Baik, aku akan segera melaksanakannya. Terima kasih." Setelah berbasa-basi sejenak, Luther menutup panggilan tersebut, lalu berkata, "Sudah beres, sebentar lagi kita bisa tanda tangan kontrak." Jangan pura-pura." Rosalind mengerucutkan bibirnya dengan tak acuh. "Kamu kira hanya dengan sekali telepon saja kamu sudah bisa mendapat bisnis senilai 1 triliun ini? Jangan mimpi. Sudahlah, kita pulang saja dulu. Kita bicarakan lagi masalah bisnis ini besok." Ariana menggelengkan kepalanya. Dikelilingi orang sebanyak ini, mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Kalau tetap berada di sini mengenai ucapan Luther tadi, Ariana hanya menganggapnya ingin pamer. "Nggak usah buru-buru, tunggu saja dulu. Sebentar lagi akan ada hasilnya," bujuk Luther. "Tunggu." Rosalind mencibir dan berkata, "Mau berlutut semalaman di sini pun Pak Otto nggak akan peduli dengan orang sepertimu." Thanks for watching.